Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Agung Triprastio dengan NIM E100210089 pada kelas A mata kuliah Geografi, Ekonomi, dan Industri yang dipimpin oleh Bapak Khoirul Amin. Akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Choi pada bab 11 dengan judul Geografi Industri dan Susunan Ruang Industri. Pertama, aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomian yang berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Perkembangan industri dimulai dari konsentrasi spasial industri di Eropa Tengah sampai Eropa Utara dan Amerika Serikat, kemudian pada dekade selanjutnya menyebar ke wilayah dan negara lain. Penggunaan istilah aglomerasi berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi. Dengan istilah localized industries atau industri yang terlokalisir, yang terbentuk pada industri memilih lokasi kegiatan produksi dalam waktu jangka panjang. Konsentrasi pabrik manufaktur mengarah pada informasi pendalaman dari area yang bersangkutan berupa banyaknya infrastruktur atau sarana prasarana transportasi, layanan perumahan, dan lain sebagainya, dengan faktor daya tarik sebagai perusahaan lain. Intensifikasi ini mampu menghasilkan keuntungan kolektif dengan istilah ekonomi aglomerasi yang mampu mendapatkan manfaat dari kondisi menguntungkan yang tidak bisa mereka temukan secara beroperasi berpisah-pisah. Secara tradisional, penghematan ekonomi dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena kedekatan spasial. Penghematan ini dikenal sebagai skala ekonomi eksternal. Kemudian, dasar untuk mengalami aglomerasi industri adalah gagasan tentang skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya dalam input per unit saat skala tertentu tercapai. Eksternalitas adalah biaya negatif atau manfaat positif yang diperoleh perusahaan. Contoh eksternalitif negara yaitu polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik. Contoh eksternalitas positif yaitu berbagai input faktor. Kegiatan eksternalitas positif lebih besar daripada eksternalitas negatif. Aglomerasi industri akan tumbuh dan berkembang. Skala ekonomi eksternal terutama dihasilkan oleh eksternalitas positif ini. Pemilihan lokasi industri dapat mempertimbangkan faktor skala ekonomi, seperti memilih lokasi yang berdekatan dengan sebagai dampak penurunnya biaya produktivitas. Menurunnya biaya produksi, pencapaian penghematan biaya skala ekonomi eksternal dapat diperoleh melalui faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah terjalinnya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama dapat dapat memungkinkan tercapainya pembagian kerja antara produksi. Tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiversifikasi. Yang ketiga, terdapatnya pasar outlet yang lebih besar untuk produksi. Kemudian, memungkinkan penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan. Yang kelima, terbentuknya suasana industri tertentu. Dan yang terakhir adalah reputasi yang diperoleh produk dari daerah konsentrasi industri tertentu. Faktor di atas menjelaskan karakteristik dasar dari ruang kegiatan industri, yaitu densifikasi atau pemadatan struktur produksi di lokasi tertentu di pemukiman bumi. Kawasan industri besar hanya terkonsentrasi di sejumlah wilayah dan negara tertentu saja. Daerah-daerah tersebut biasanya merupakan lokasi industri di abad-abad yang lalu dan di kota serta pelabuhan metropolitan utama. Hal ini menunjukkan model persebaran lokasi industri yang relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Industri merupakan sektor yang sangat dinamis. Terus
perubahan secara internal dan sekaligus penyebaran secara spasial, melibatkan wilayah dan negara industri baru. Ini perlu pertimbangan faktor-faktor yang mengubah struktur industri, yaitu faktor dinamis ekonomis, aglomerasi, kebijakan regional, perkembangan teknologi, dan munculnya perusahaan multinasional yang besar. Ada dua jenis aglomerasi, yaitu satu aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi, dan yang kedua aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan perusahaan karena berasal di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Yang kedua adalah aglomerasi industri di Indonesia. Pada tingkat nasional, dua pulau besar Indonesia yakni Jawa dan Sumatera merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah. Aglomerasi industri dapat menjelaskan mengapa suatu wilayah memiliki industri yang jenisnya sama lebih dari satu dan adanya kecenderungan bahwa kota-kota besar akan tumbuh perkembangan di sekitar lokasi industri. Proses aglomerasi yang terus meningkat pada satu wilayah akan menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang mungkin melebar. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang mengatur agar kemungkinan terbentuknya aglomerasi industri tidak hanya terkonsentrasi di salah satu wilayah atau pulau saja, tetapi aglomerasi industri dapat merata di seluruh kepulauan Indonesia. Selanjutnya, desentralisasi lokasi industri di wilayah tertentu dan dalam periode sejarah tertentu, khususnya dekade terakhir pada abad ke-20, keuntungan yang berasal dari konsentrasi lokasi industri dapat mengarah kepada disekonomisasi. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan proses deaglomerasi atau pengurangan aglomerasi, di mana beberapa perusahaan terdorong dalam mencari lokasi di luar pusat industri yang padat. Berikut ini ada tiga penyebab utama terjadinya desentralisasi industri. Yang pertama, peneluan energi listrik. Yang kedua, pengembangan sarana transportasi. Dan yang terakhir, biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Proses desentralisasi industri ini pada awalnya dapat berupa lokasi atau disebut dengan desentralisasi teritorial. Hal ini terjadi karena perusahaan dihadapkan dengan meningkatkan biaya di daerah perkotaan, sehingga mereka cenderung memindahkan lokasi pabrik mereka ke daerah pinggiran kota atau ke daerah yang lebih jauh dari pusat kota. Desentralisasi teritorial juga dapat terjadi dalam bentuk lokasi jangka panjang, yaitu ketika unit produksi dipindahkan ke area eksternal atau di luar negeri. Selanjutnya, kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Perkembangan konsentrasi industri pada beberapa wilayah dan negara tertentu dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan efek yang tidak hanya terbatas menyangkut wilayah yang terlibat saja. Proses komunisasi, proses kumulatif perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran dengan skala spasial yang tren pertumbuhan wilayah dan stagnisasi pada wilayah lain. Wilayah pusat juga menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah pinggiran. Efek kumulatif ini disebarkan melalui penciptaan nilai-nilai baru, budaya, dan perilaku sosial yang bersama-sama dengan akumulasi modal mendukung pengembangan kewirausahaan dan tingkat inovasi. Terdapat dua bentuk utama kendali dan arah penanaman proses aglomerasi buatan, yaitu yang pertama, intervensi tidak berlangsung. Lalu, melalui upaya negara atau badan publik lainnya untuk mengaruhi penentuan lokasi perusahaan swasta. Dan selanjutnya adalah
intervensi langsung, yaitu melalui lokasi perusahaan industri milik publik atau swasta. Realitas industri baru ini yang bertindak sebagai kutub pembangunan yang memicu proses aglomerasi dengan kapasitas pembangunan yang bergerak sendiri dan mengakibatkan diseminasi di wilayah sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.